karena ini ada pelecehan oleh DPRD terhadap organisasi masyarakat sipil. Ada upaya-upaya pembodohan publik. Kalaulah proses penegakan hukum ini berjalan dari dulu, saya pikir pasti ada efek jerah terhadap kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan para pelaku perusak hutan. Kan banjir, gempa bumi, ya kan, letusan-letusan gunung, itu kan karena alam ini udah agak benci sama manusia, karena manusia tidak ada toleransi dan solidaritas lagi terhadap alamnya. Dari Bung Irfan bilang tidak ada solusi dari pemerintah daerah. Sementara sampah ini kan kalau diolah, dia kan bisa juga menjadi sumber tenaga listrik. Gitu ya kan? Dengan teknologi hari ini. Nah, oleh sebab itu saya rasa pemerintah harus membuat sebuah terobosan kebijakan yang pro lingkungan, pro rakyat, dan kita juga sebagai lapisan masyarakat juga tentu akan terus berupaya mempertahankan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan kita. Nah, kemudian tadi kita singgung ini Bung Irfan ya sama Bung Wahrul tadi itu soal masalah di daerah perairan. Di daerah Teluk Lampung ini ya, itu kan sampah itu banyak sekali berserakan, itu ya kan. Dan sebelumnya sudah pernah juga itu disinggung ya oleh pemerintah pusat, itu ya kan, terkait masalah sampah di Teluk Lampung. Nah, tapi sampai hari ini ya itu tidak ada solusi gitu. Nah, itu seperti apa, Bung Irfan? Itu bukan tidak ada solusi, itu tidak ada kemauan dari kepala daerah. Solusinya jelas, kepala daerah bisa melakukan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, bisa membentuk tim-tim khusus untuk mengatasi persoalan sampah pesisir. Karena ya kita akui juga sampah-sampah yang ada di Teluk Lampung itu selain berasal dari hulu, dari aktivitas perkotaan, juga berasal dari aktivitas-aktivitas di sampah-sampah yang tersebar di perairan laut gitu kan, karena dia karakteristiknya teluk sehingga sampah itu mendarat ke Teluk Lampung. Dan memang kuncinya kemauan dari kepala daerah untuk serius mengatasi persoalan sampah di pesisir Kota Bandar Lampung, mulai dari membentuk tim khususnya, menyediakan sarana dan prasarana serta infrastrukturnya gitu. Ini bukan tidak ada solusi, solusinya jelas ada, tinggal kemauan dari kepala daerahnya saja. Nah, Bung Wahrul, tadi kan dari Bung Irfan bilang tidak ada solusi dari pemerintah daerah. Sementara sampah ini kan kalau diolah, dia kan bisa juga menjadi sumber tenaga listrik. Gitu ya kan? Dengan teknologi hari ini. Apakah Komisi 2 juga pernah berdiskusi dengan eksekutif bagaimana kemudian mengelola sampah itu menjadi sumber energi atau menjadi produktif seperti itu? Ya, ini juga pernah kita diskusikan. Maka kemudian kita agak sedikit kritis soal dalam proses-proses program kerja di dinas terkait ini. Ini kan banyak kegiatan yang seremoni nggak jelas semua. Nah, maksud kita kan, harapan kita secara proses penganggaran dan proses kegiatannya itu jelas lebih produktif ya. Jelas kemanfaatannya untuk orang banyak ya, dan jelas juga untuk mendorong kebenaran di masyarakatnya. Nah, menurut saya ini kan bisa kita patenkan juga ke depan bagaimana pengelolaan sampah itu. Nah, teman-teman di Walhi, Mitra Bantara, dan teman-teman NGO fokus di lingkungan kan semangat mereka mendorong bagaimana bank sampah kan gitu kan. Nah, kemarin kita juga di DPRD sudah membentuk namanya Pansus sampah kan gitu kan. Nah, itu juga bisa kita dorong untuk bagaimana mengelola sampah-sampah yang ada di pesisir khususnya kan gitu kan. Nah, itu menarik tadi Bung Donald, kalau bisa itu kita kelola dengan baik. Ini kan susah dan memprihatinkan posisi sampah kita itu menjadi bala kan gitu kan. Ya, artinya kan begini Bung Wahrul, saya pertajam sedikit soal masalah sampah itu. Di tengah kondisi kita sekarang pandemi ini kan lapangan kerja semakin sedikit gitu ya, karena banyak orang membatasi hari ini aktivitas, bahkan banyak juga karyawan yang hari ini dirumahkan gitu ya. Artinya dengan teknologi seperti pengelolaan sampah gitu, ini kan juga bisa menyerap tenaga kerja. Iya, maka gitu kemudian ya kan? Gitu Bung Donald, dari sampah ini menjadi penyakit, menjadi bala
Iya. menjadi musibah dari tahun ke tahun nggak pernah selesai. Kalau itu dikelola dengan baik kan menjadi hikmah, Iya. bisa menimbulkan kesejahteraan dan Iya. akses pekerja untuk orang banyak. Iya. Konkret memang, jadi memang mau nggak mau, senang nggak senang, ya kan. Masyarakat di sekitar pulau-pulau, ya kan, dan nelayan bisa bergotong royong untuk memperkuat itu kan. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah salah satu bahan poin kita nanti untuk kita perjuangkan di dalam itu, Bung Donald. Iya, iya. Nah, kemudian ini Bung Irfan tadi udah disinggung sama Bung Wahrul soal di Bandar Lampung ini. Kita bahas Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi gitu. Ya. Kalau kita lihat dari topografi Bandar Lampung ini, kita ini kan daerah bebukitan, daerah pegunungan. Tapi menarik kemudian kita ini menjadi sering langganan banjir, gitu ya kan? Data kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi sama Walhi. Kalau tidak salah di Bandar Lampung kita ini ada sekitar 32 gunung dan bukit, dan semua itu sudah hancur, gitu. Semua itu sudah rusak parah, gitu ya kan? Kemudian selama ini seperti apa sih atensi dari Walhi terkait itu gitu? Dan 32 itu gunung dan bukit itu apakah benar-benar memang sudah rusak parah? Iya, kalau kita berbicara bukit tidak terlepas dengan ruang terbuka hijau perkotaan ya. Memang betul di Bandar Lampung ada 33 bukit atau gunung yang ada di Kota Bandar Lampung. Tapi kita lihat berapa yang tersisa. Iya. Saat ini bukit atau gunung yang ada di Kota Bandar Lampung yang masih betul-betul utuh hanya tersisa 2 lagi, yaitu Gunung Banten dan Gunung Sula. Oke. Dan ini kan catatan yang luar biasa gitu kan. Bagaimana 31 bukit sudah mengalami alih fungsi. Dengan dalih pemerintah ketika kita dorong untuk melakukan pengawasan yang serius, bukit-bukit ini bukan punya Pemda, bukit-bukit ini punya pribadi. Ya walaupun bukit itu punya pribadi, tetapi pemerintah selaku eksekutor di negara ini dia mempunyai kewenangan untuk mengatur hal itu. Toh kita punya kendaraan aja kita wajib punya SIM, wajib ada STNK gitu kan. Kenapa bukit-bukit itu tidak bisa? Padahal kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung yang seharusnya RTH publik itu minimal 20%, klaim pemerintah hanya 11,04%. Dan di awal tahun kita melakukan riset terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau, ternyata bukan 11,04%, melainkan hanya 9,5%. Berarti ada minus 10,5% ketersediaan ruang terbuka hijau. Sebetulnya Pemkot Bandar Lampung ketika dia serius untuk menata bukit, itu bisa dijadikan untuk tambahan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu ya tidak heran juga Kota Bandar Lampung mengalami bencana longsor di beberapa titik dan banjir di banyak titik itu kan ketika musim hujan. Ini tidak terlepas dari buruknya pengelolaan bukit, pengelolaan ruang terbuka hijau dan kondisi sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung hari ini. Iya. Nah, dari Bung Wahrul ini sependapat nggak dengan Bung Irfan kalau kita ini sering terjadi banjir, longsor karena pengelolaan lingkungan yang tidak baik? Kalau Komisi 2 ini harus sepakat apapun statement dari Walhi kan gitu kan. Gitu, karena Walhi ini kan jelas keberpihakannya kan. Iya. Jelas garis perjuangannya. Jadi pokoknya kalau Walhi udah bicara udah kita ikut aja kan. Walaupun kita sering diomongin juga sama Walhi kan gitu. Tapi saya pikir itu salah satu bentuk kritik perjuangan kan. Iya. Untuk bagaimana kita konsisten dan istiqomah dalam menjaga alam kita kan gitu kan. Iya. Dan baik pemerintah provinsi maupun kota, saya pikir semua kita elemen harus bahu membahu lah, harus bergotong royong untuk mengurai sampah. Banyak contoh-contoh yang baik di wilayah lain soal bagaimana bisa berjaya ya dalam pengelolaan bank sampah ini. Kenapa itu nggak kita lakukan kan gitu kan? Kita kalau mau nonton terus nggak pernah konkret ya nggak bisa kan gitu kan. Nah, soal bagaimana nanti kebijakan di dalamnya nanti kita dorong lah Bung. Iya. Itu soalnya. Artinya sebenarnya kita ini tugasnya bukan melahirkan teknologi baru, kita tinggal mencontoh orang yang sudah berhasil saja. Tinggal gitu contoh, kan? tinggal diterusin kan. Copy paste. Copy paste gitu loh, ya kan gitu. Nah kemudian Bung Irfan, kaitan tadi dengan kita bahas Bandar Lampung 32 gunung dan bukit ya. Yang memang sudah rusak gitu ya kan, dan kemudian Bandar Lampung ini sering terjadi banjir. Apa yang kemudian rekomendasi dari Walhi terhadap pemerintah? Ya Kota Bandar Lampung ini harus ditata ulang. Oke.
Kota Bandar Lampung harus ditata ulang karena ada banyak sekali PR di Kota Bandar Lampung ini ya, terkait dengan persoalan lingkungan hidup gitu kan, mulai dari masalah ruang terbuka hijau dan bukit, terus bencana banjir dan sistem drainase yang buruk, terus kondisi wilayah pesisir, sampai dengan masalah sungai dan sistem pengelolaan sampah. Karena Kota Bandar Lampung ini sistem pengelolaan sampah kita masih menggunakan sistem open dumping, dan ini sungguh sangat ketertinggalan sistem open dumping ini. Saat ini banyak kota-kota sudah beralih pada sistem sanitary landfill. Dan Kota Bandar Lampung masih menggunakan sistem open dumping. Dan juga kalau kita berbicara sampah, kenapa banyak sampah bertebaran di Kota Bandar Lampung? Karena pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa menjamin ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara sampai ke level tapak. Apakah semua RT di Kota Bandar Lampung sudah memiliki TPS? Bagaimana sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA Bakung? Kalau kita ngelihat TPA Bakung itu sungguh sangat memprihatinkan. Dan kondisinya. kemudian saran masukan itu sudah pernah belum disampaikan dengan pemerintah? Sudah sangat sering di berbagai forum-forum resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, kita selalu menyampaikan hal tersebut. Dan bahkan terakhir kita meminta pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menghentikan rencana revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung. Karena kita lihat urgensinya, tidak ada semangat urgensi dan tidak ada landasan-landasan akademis dalam melakukan revisi tata ruang tersebut. Kalau revisi tata ruangnya untuk kebaikan dan keberlanjutan lingkungan, kita tidak jadi masalah. Tapi kan selama ini revisi tata ruang, revisi zonasi itu bukan menjawab kondisi lingkungan, bukan menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi menjawab kebutuhan korporasi dan investasi. Mudah-mudahan diskusi hari kita ini bisa membuka wawasan dan inspirasi. Siap. Ya, kita bersama, termasuk pemerintah Kota Bandar Lampung, gitu ya. Kemudian ini Bung Wahrul. Siap. Kalau tidak salah sekarang ini kan, kemarin ya itu ada usulan untuk revisi Perda soal zonasi kawasan pesisir, gitu ya. Ini seberapa penting atau ada urgensinya kah dengan persoalan lingkungan hidup kita di Lampung? Iya, jadi memang kalau urusan ini kita konsisten ya. Khusus dari fraksi Nasdem menolak Perda itu. Ini bukan menolak di ujung ya kan, terus WO gitu-gitu enggak ya kan. Tapi memang dari awal juga kita sudah menolak ya proses itu, dan kita belum tahu sejauh mana proses kepentingannya kan gitu. Tapi kita melihat bagaimana memang urgensi Perda ini memang ya belum lah ya kan, belum perlu untuk direvisi. Ini Perda baru kan gitu kan. Itu dari baru 2 tahun ya, baru 2 tahun, dan semangat nilai-nilai keberpihakan terkait dengan wilayah tangkap nelayan, kemudian dengan perlindungan mangrove, perlindungan pesisir, itu masih menurut kita bagus kan itu. Nah, kemudian untuk menghalangi perusahaan-perusahaan tambang lewat lintas kan itu masih keras itu. Dan membatasi zonasi. Nah, misalkan kayak PT LIP itu kan karena bernaung di undang-undang di Perda zonasi, maka kemudian habis ya, dan memang habis juga masa berlakunya, dan itu ke depan nggak ada lagi kan untuk galian-galian pasir di wilayah Gunung Anak Krakatau kan gitu kan. Nah, maka kemudian kita melihat itu belum perlu untuk direvisi soal Perda itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bung Wahrul, di revisi kemarin itu poin-poin apa saja sih yang diajukan biar publik kita juga paham gitu ya kan? Poin-poinnya apa saja yang diajukan dalam revisi itu? Kalau karena tadi kata Bung Wahrul kan masih bagus, Perda itu masih bisa membentengi kepentingan-kepentingan kita. Saya nggak masuk dalam pansus, dan saya belum mengikuti. Gitu. Itu nanti mungkin Bung Irfan yang pernah kemarin terlibat dalam proses rapat dengar pendapat dengan teman-teman pansus di itu. Jadi kalau soal revisi saya pikir panjang lah masih proses pembahasannya kan gitu kan, dan jangan terburu-buru. Kalaupun itu teman-teman DPR melangsungkan itu, ya kita lebih kawal kepada poin-poin substansi apa yang akan dirubah kan gitu. Dan itu kita kawal terus lah. Nah, ini Bung Irfan mungkin yang sudah dapat bocorannya, apa saja poinnya yang diajukan di
revisi Perda itu? Ya, beberapa waktu lalu, sekitar 3 minggu lah yang lalu ya, kita diundang oleh Pansus DPRD Provinsi Lampung dalam pembahasan awal terkait dengan revisi Perda nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP 3K Provinsi Lampung. Dan kita sangat kecewa gitu dalam proses undangan DPRD tersebut, karena ini ada pelecehan oleh DPRD terhadap organisasi masyarakat sipil, ada upaya-upaya pembodohan publik. Jadi kita diundang DPRD tanpa menjelaskan alasan-alasan mereka mengundang, alasan-alasan urgensi merevisi Perda tersebut, tapi tiba-tiba semua audien undangan itu disuruh berbicara terlebih dahulu. Dan ini kan sesuatu hal yang tidak bagus, tidak baik dan tidak benar gitu kan. Apa yang mau kita bicarakan kalau materinya sendiri tidak paham? Itu dia. Tetapi alhamdulillah sebelumnya juga kita dari berbagai sumber dan informasi yang cukup valid, kita mendapatkan beberapa bocoran bahwa ada beberapa hal yang dijadikan DPRD untuk melakukan revisi tersebut, seperti lalu lintas internasional itu, terus TSS. Ya, TSS. TSS, terus terkait dengan kepentingan Kabupaten Sawaran sebagai kawasan pariwisata, dan di surat dari Bupati Tanggambos juga. Namun kita lihat, dan selain itu juga ada SK dari Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu. Dan kita lihat alasan-alasan itu bukan alasan yang urgen, melainkan hal itu juga sebetulnya sudah terakomodir di dalam Perda 1 2018. Dan ini kan ada apa? DPRD melakukan revisi ini. Dan di sisi lain, secara legal formal, upaya revisi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung ini cacat administrasi di dalam prosesnya. Makanya kita dorong DPRD, kita suratin Ketua DPRD, karena sampai dengan hari ini kita belum bisa ketemu dengan Ketua DPRD gitu kan, untuk membatalkan revisi Perda ini. Karena ini atas inisiatif oleh DPRD Provinsi Lampung, walaupun landasan-landasan atau surat-surat itu ditujukan kepada eksekutif. Jadi yang menginisiasi DPRD. Iya, ya? betul. Iya. Ini menarik ini, tapi kayaknya kita harus bedah lagi ini di sesi diskusi berikutnya. Karena kalau kita bedah ini panjang. Bisa kayaknya KS. Kayaknya segitu. Nah, kemudian nih Bung Wahrul, Bung Irfan. Tadi kan kita bicara banyak hal soal masalah lingkungan hidup, gitu ya. Kalau ada masalah, akar masalah, tentu kita juga kan harus bicara tentang solusi, gitu ya kan? Supaya kita tidak hanya berkutat di masalahnya saja, tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu, gitu. Nah, data tadi disampaikan sama Bung Irfan, kalau dari luas ya hutan kita 1.4.735.000 hektar, gitu ya, itu sebanyak 377.928 hektar itu rusak, gitu. Nah, kemudian sebesar apa sih perhatian dari pemerintah ya, baik dari sisi anggaran untuk memperbaiki kerusakan itu, Bung Wahrul? Iya, kita sangat fokus ya untuk penganggaran, apalagi persiapan nanti murni nanti di 2021 untuk bagaimana mendorong penguatan penjagaan hutan. Ya. KPH harus kita perkuat. Kelompok-kelompok kawasan tani hutan juga harus kita perkuat, kita bangun kesadarannya ya kan, sebagai bukti upaya preventif penjagaan kawasan hutan kan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran semua lintas sektor ya kan gitu kan, di masing-masing dinas semua punya juga tanggung jawab untuk menjaga hutannya kan gitu kan, semua masyarakat juga punya itu kan gitu. Maka dan paling penting ke depan penegak hukum harus berjalan ya kan gitu. Kalaulah proses penegakan hukum ini berjalan dari dulu, saya pikir pasti ada efek jerah terhadap kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan para pelaku perusak hutan kan gitu kan. Jadi harus tegas gitu. Harus tegas kan gitu ya kan, biar hutan kita terjaga, masyarakat sejahtera dan hutan bisa lestari, itulah. Nah, ini dari Walhi ya, persoalan lingkungan tadi itu kan bukan hanya hutan saja, tapi juga laut gitu. Seberapa besar sih porsi anggaran dari pemerintah perhatiannya terhadap sektor lingkungan?
Bung Irfan? Iya, itu sebetulnya yang lebih tepat ngejawabnya Pak Ketua kita ini gitu kan. Tapi kita lihat saat ini memang belum efektif, belum terlalu besar gitu ya proses-proses penganggaran itu, karena beberapa kali kita dapat informasi seperti anggaran-anggaran untuk kegiatan-kegiatan pengawasan itu masih sangat minim gitu kan. Karena kita ini kan wilayah Lampung ini cukup luas, total luas provinsi kita aja lebih dari 3 juta hektar gitu kan. Maka selain permasalahan sumber daya manusia, permasalahan penganggaran juga harus menjadi perhatian khusus bagaimana juga hal ini untuk menjawab kebutuhan kita akan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan gitu kan. Kalau data yang berdasarkan catatan Walhi, selama ini anggaran untuk lingkungan hidup yang dialokasikan oleh Pemda itu lebih kepada kegiatan apa saja? Ya kita ngeliat kan karena framingnya mulai dari kampanye infrastruktur gitu kan sampai dengan proses APBD juga lebih banyak ke masalah infrastruktur. Dan ini bisa kita lihat juga kan bagaimana kebetulan ini kan menjelang pilkada serentak 8 kabupaten kota. Bagaimana apakah semua calon-calon itu menjadikan isu lingkungan hidup menjadi bagian dari isu utama? Karena selama ini tidak kita lihat isu lingkungan hidup itu hanya menjadi isu pendamping dan isu pelengkap saja oleh kepala-kepala daerah. Jadi kalau dari visi misinya saja dia kurang berpihak kepada lingkungan hidup, bisa kita pastikan ketika menjabat juga kurang perhatian juga gitu. Padahal kalau lingkungan terganggu kita juga nggak nyaman juga gitu. Sangat jelas dampak yang kita rasakan dan upaya pemulihannya itu akan sangat lebih besar berkali-kali lipat gitu. Waktu untuk melakukan recovery butuh waktu lama. Jelas. Gitu ya. Karena tanam pohon ditanam hari ini 3 tahun, 4 tahun lagi baru ini. Ya seperti ekosistem mangrove itu akan efektif ketika dia sudah lebih dari 15 tahun. Iya. Ekosistem terumbu karang dia pertumbuhan per tahunnya hanya 1 cm. Tapi saya tertarik tadi dari Bung Irfan kalau bilang seumpama isu lingkungan ini seolah-olah tidak seksi bagi beberapa calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada 8 kabupaten kota. Begitu Bung Irfan? Iya, ini saat ini kita di Walhi Lampung kita sedang men-tracking profil latar belakang sampai ke visi misi masing-masing calon-calon kepala daerah di 8 kabupaten kota ini. Seberapa besar sih isu lingkungan hidup ini akan menjadi perhatian mereka gitu. Mudah-mudahan ini para calon kepala daerah di 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung mereka juga mendengar diskusi kita hari ini sehingga calon-calon kepala daerah dari Nasdem itu harus bawa isu lingkungan, kalau nggak kita evaluasi. Iya. Karena isu lingkungan adalah salah satu dalam gerakan perubahan. Iya. Mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Harul gitu ya. Siap. Kemudian tidak terasa kita ini sudah 1 jam ya kita ngobrol, sebenarnya banyak lagi yang mau ini, tapi karena waktu kita terbatas ya. Nah ini untuk closing statement dari Bung Wahrul, silakan dengan pemerintah, masyarakat kita, NGO, semuanya lah. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita sama-sama menjaga lingkungan kita ini sehingga lingkungan kita ini tetap baik dan ramah, sehingga kita sebagai makhluk yang menghuni di dalamnya kita juga merasakan kenyamanan di situ gitu. Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama lah dunia kita ini semakin tua. Mendekati akhir zaman ya kan gitu. Maka sudah mendekati nih Bu. Mendekati kan. Karena udah porak-poranda semua ini. Maka kemudian nggak ada kata lain lah ya. Sebelum berkepanjangan kita harus semua serius ya. Melakukan kebijakan regulasi soal menjaga hutan. Kemudian bagaimana pihak pemerintah eksekutif benar-benar tegak lurus dan konsisten juga melakukan perbaikan dan program-program soal lingkungan kan gitu kan, dan bagaimana semua masyarakat civil society untuk bergandeng tangan, bersatu padu, bergotong royong untuk jaga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, sungai kita, laut kita, alam kita dan sebagainya. Insya Allah kalau semua makhluk yang ada di muka bumi ini bersatu padu, sayang sama alam, insya Allah juga alam sayang sama kita dan nggak ada lagi banjir, gempa bumi ya kan, letusan gunung. Itu kan karena alam ini udah agak benci sama manusia karena manusia tidak ada toleransi dan solidaritas lagi terhadap alamnya. Itu jadi saya harapkan kita harus berjuang
kita betul-betul fokus soal lingkungan hidup ini, jangan dibuat sepele ya kan, karena ini adalah pertahanan kehidupan kita, itu Bung. Ya, terima kasih Bung Harul. Ini terakhir Bung Irfan. Ya, Pertanyaan yang sama. kalau menurut saya sudah saatnya pemerintah merubah cara pandangnya gitu ya, karena selama ini cara pandang pemerintah kita lihat menjadikan sumber daya alam sebagai target eksploitasi yang harus dieksploitasi semasif-masifnya gitu kan. Dan hal ini cara pandangnya menurut kita harus berubah, karena apapun kebijakan itu lahir dari pemerintah. Saya rasa masyarakat masih cukup sadar gitu ya terkait dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh sebab itu saya juga hormat dan angkat topi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang masih terus berjuang gitu ya di garis perjuangan lingkungan hidup, kepada petani, nelayan, kepada masyarakat adat gitu yang terus mempertahankan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupannya. Karena kita sadar kalau tidak kita mulai dari kita, siapa lagi gitu kan. Nah, oleh sebab itu saya rasa pemerintah harus membuat sebuah terobosan kebijakan yang pro lingkungan, pro rakyat, dan kita juga sebagai lapisan masyarakat juga tentu akan terus berupaya mempertahankan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan kita. Ya, terima kasih Bung Irfan. Pemirsa Kupas Podcast, tidak terasa kita tadi sudah diskusi membedah soal isu lingkungan dengan tema membedah kerusakan lingkungan hidup di Lampung. Ya. Banyak hal tadi yang sudah kita bicarakan. Ya. Persoalan lingkungan kita ini memang harus kita akui jujur bahwasanya sekarang itu persoalannya nyata di depan mata. Ini semua terjadi karena keserakahan dari manusia itu sendiri. Maka ya tugas kita bersama untuk menjaga lingkungan kita supaya kita sebagai makhluk yang hidup di alam ini kemudian kita bisa nyaman dan tenang, kita bersahabat dengan lingkungan sekitar kita. Maka tugas ini tidak hanya tugas pemerintah saja, ya, tidak hanya tugas eksekutif, legislatif, yudikatif, NGO, dan semua ini tugas kita, semua komponen masyarakat yang ada. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita, baik itu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan, sehingga lingkungan kita ini nantinya akan ramah terhadap kita dan juga generasi kita mendatang. Demikian diskusi kita hari ini. Saya Donald Hari Sihotang. Kita ketemu lagi dalam diskusi berikutnya dengan tema-tema dan narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.